pagi jemaat GBI Elsada Family. Shalom semuanya yang ada di rumah, shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa dalam Tuhan. Saya percaya kita semuanya dalam keadaan sehat, amin. Kita bersuka cita di awal minggu bulan Juni ini. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan, masih diberikan nafas hidup, itu semua karena kebaikan Tuhan bagi kita, amin. Oleh karena itu kita datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, walaupun di rumah masing-masing kita tidak bisa bertatap muka di gereja, tapi kita percaya Tuhan hadir di dalam rumah kita masing-masing. Mari kita berdoa, tundukkan kepala, kita mengucap syukur anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa kita rasakan pagi ini. Kami berterima kasih Tuhan, sungguh Engkau amat baik bagi kami Bapa. Lewat pandemi COVID-19 ini Tuhan tidak menghalangi sukacita kami datang ke rumah Tuhan. Walaupun kami beribadah secara online Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan hadir di rumah kami. Tuhan hadir di hati kami masing-masing yang rindu, yang haus akan Engkau Bapa. Mari Tuhan, Engkau yang melawat kami pagi ini, Engkau yang bertata dalam setiap puji-pujian kami. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan kami. Kami yang lemah Tuhan Engkau berikan kekuatan bagi kami. Kami yang dalam masalah Tuhan Engkau berikan jalan keluar bagi kami Bapa, agar kami merasakan hadirat Tuhan saat ini. Kami tahu Tuhan ketika kami membuka hati kami, membuka mulut kami memuji Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji, bersorak meninggikan Engkau. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kita memuji, bersorak meninggikan Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita bersyukur karena Dialah Raja di atas segala raja, dan kita adalah anak-anak Raja. Kita bangga memiliki Allah seperti Dia. Haleluya. Yang
kehidupan. Haleluya. Yes. Katakan tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan puji bersama-sama. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yes. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Amin. Glory, yes. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan. Gloria. Haleluya. Yes, hanya dalam nama Tuhan ada kekekalan. Amin. Siapkan hati kita untuk menyembah, memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian sorak-sorai kami kepadamu Bapa. Kami tahu Tuhan, ketika kami membawa pujian kami dengan kesungguhan hati, maka beban kami terlepas Tuhan. Sukacita berubah menjadi sukacita. Pagi hari ini kami undang Allah Roh Kudus itu Tuhan, yang menjamah hati kami, pikiran kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan pujian ini sama-sama. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan.
Haleluya, mari jemaat kekasih dalam Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pagi hari ini kami bisa bersama-sama mengikuti ibadah secara online. Tuhan memberkati kami semua di rumah kami masing-masing. Kami tetap bersyukur karena kami tetap Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan pemeliharaan. Kami masih bisa makan dan minum sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, kami akan memasuki era yang baru sebagaimana yang sedang berkembang saat ini adalah new normal ya Tuhan. Kami percaya dunia tidak akan memisahkan kami dari kasih Kristus. Sekalipun dunia berubah, tapi kami percaya kasih Kristus tidak akan pernah berubah buat setiap anak-anak Tuhan. Pagi hari ini meskipun kami di rumah masing-masing, kami siap menerima firman-Mu. Tuhan memberkati kami semua agar firman yang akan kami baca dan kami dengar pada pagi hari ini sungguh-sungguh merema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap membaca serta merenungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, jemaat kekasih dalam Tuhan, selamat pagi kita semua. Bersyukur pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mana senyumnya, mana salam sukacitanya meskipun di rumah kita masing-masing. Haleluya. Jemaat kekasih dalam Tuhan, hari ini saya akan memberikan tema tentang hidup yang diperbaharui menuju new normal. Sekali lagi, hidup yang diperbaharui menuju new normal. Mari kita akan membaca bagian firman Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, siapkan firman Tuhan, Alkitab, dan kita akan membaca dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 16 sampai ayat 18. Sekali lagi 2 Korintus 4 ayat 16 sampai ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18, begini bunyi firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Jemaat kekasih dalam Tuhan, itulah ungkapan daripada Rasul Paulus, dan dia menulis surat kepada jemaat yang ada di Korintus. Paulus lebih menekankan pada apa yang disebut dengan aspek batinia atau aspek rohani di dalam kehidupan ketika dia menyampaikan pesan ini kepada jemaat yang ada di Korintus. Kita tahu Paulus ini banyak mengalami penderitaan secara fisik. Namun Paulus bisa keluar dari penderitaan secara fisik. Sebab itu Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa yang paling penting adalah bagaimana kita memperbaharui manusia batinia yang ada di dalam diri kita. Meskipun kita mengalami dampak daripada COVID-19 ini, maka secara lahiriah tentu kita merasa tersiksa. Kita mungkin merasa stres di rumah saja, kita merasa kebingungan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana manusia batinia kita, adalah bagaimana manusia rohani kita terus diperbarui, terus ditingkatkan, sehingga sukacita kita menjadi semakin sempurna. Jemaat kekasih dalam Tuhan, selama hampir 3 bulan ini kita dipaksakan menerima perubahan. Sekali lagi, kurang lebih hampir 3 bulan ini kita dipaksakan menerima perubahan. Kita tidak memiliki pilihan kecuali menerima perubahan tersebut. Ya, perubahan apa yang bisa kita contohkan adalah setiap kita kali keluar rumah, kita memakai masker. Bahkan kita lebih rajin cuci tangan. Bahkan kita lebih rajin mandi ketika sebelumnya kita jarang mandi. Dan kita lebih banyak berbenah fisik kita untuk menjaga apa? Menjaga imun lahiriah kita. Kita lebih banyak mengkonsumsi vitamin, buah-buahan dan sebagainya. Agar apa? Ada ketahanan tubuh di dalam diri kita. Oleh sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan,
perubahan itu sebagian besar adalah menguntungkan, tetapi sebagian besar adalah merasa kehilangan. Kenapa? Kehilangan penghasilan, kehilangan mungkin pekerjaan, bahkan mereka yang berbisnis merasakan bahwa omset itu berkurang. Oleh sebab itu, jemaat kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita melakukan hidup yang diperbarui menuju apa yang disebut dengan new normal. Ya, 2 hari ini kita sedang mempersiapkan atau masuk pada masa transisi apa yang disebut dengan new normal. Hampir seharian ini saya keluar di jalanan kok mulai normal lagi, bahkan macet di mana-mana. Artinya itu adalah kita sudah mulai kembali kepada normal. Tetapi ada yang disebut dengan new. Ketika kita lihat orang semua, walaupun sudah bisa beraktivitas secara normal, ada sesuatu yang berubah. Ada sesuatu yang disebut new atau yang disebut yang baru. Yaitu apa? Ya, tetap memakai masker, tetap rajin cuci tangan. Dan di mana-mana kita lihat adalah orang mulai membuka usahanya. Mau membuka rumah makannya, tetapi tidak bisa makan di dalam. Harus take away. Jadi mulai normal, tapi ada suatu habit, kebiasaan yang mulai dibangun. Sebab itu berkaitan dengan apa yang disebut dengan perubahan, bahwa Yesus pun sudah mengajarkan tentang perubahan di dalam hidup kita. Tuhan telah mengubah hidup saudara dan saya, maka saatnya hidup kita harus diperbaharui dari hari ke hari. Bukankah dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan sedang mengajarkan kepada kita, bahkan merestart kebiasaan hidup kita menjadi sesuatu yang baru. Sebab itu secara lahiriah mungkin kita merasa tersiksa, mungkin kita merasa stres dan sebagainya. Tetapi apabila manusia batinia kita, rohani kita terus diperbaharui, terus di-upgrade, saya percaya sukacita, damai sejahtera itu terus kita rasakan. Bahkan kita bisa melihat, ya, bukankah Tuhan telah membebaskan dan telah memerdekakan kita? Dalam Galatia 5 ayat 1 berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Tuhan sudah membebaskan kita, kita sudah dimerdekakan. Sebab itu meskipun kita sudah menjadi ciptaan baru, kita sudah menjadi apa yang disebut dengan bebas, sudah merdeka, namun dalam era saat ini Tuhan terus memperingatkan kepada kita, yang harus kita perbaharui adalah manusia batinia. Umur kita semakin hari semakin bertambah secara fisik, maka kita tidak kuat lagi. Dan bukankah kita belajar daripada situasi pandemi COVID-19? Secara fisik kita terbatas, namun ya, secara rohani kita tidak terbatas. Sebab itu, secara fisik kita tidak bisa berkumpul di suatu tempat yang namanya gedung gereja untuk kita beribadah. Tetapi secara rohani, kita masih bisa bersekutu bersama-sama melalui live streaming, melalui media-media aplikasi yang sudah ada, melalui doa-doa yang terus kita bangun. Itulah yang Tuhan tekankan melalui pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, bahwa supaya manusia batinia kita diperbaharui dari hari ke hari. Sebab itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini, ya, saya mencoba membawa jemaat untuk merenungkan bagaimana sikap kita memasuki apa ini disebut dengan new normal. Bagaimana sikap kita, bagaimana sikap jemaat, bagaimana sikap pribadi kita menghadapi apa yang disebut dengan new normal. Penormalan kembali. Tetapi ada kata new, ada sesuatu yang harus kita rubah menjadi sesuatu yang baru. Ya, menjadi sesuatu yang baru. Bagi dunia istilahnya adalah protokoler kesehatan. Bagi anak Tuhan tentu kita tetap menjaga apa yang disebut dengan protokoler kesehatan. Tetapi bagi Paulus sudah mengatakan adalah rohani kita jangan tidak diperbarui, tapi harus diperbarui dari hari ke hari. Ada 4 hal yang saya mau katakan berkaitan dengan 4 sikap jemaat menuju apa yang disebut dengan new normal. Yang pertama adalah jangan tawar hati
dengan perubahan. Jadi jangan tawar hati dengan perubahan. Yang pertama adalah, sikap kita yang pertama adalah jangan tawar hati dengan perubahan. Iman tidak turut berubah. Perubahan bisa berubah, kondisi bisa berubah, situasi kita bisa berubah, tapi saya percaya iman kita tidak berubah. Manusia batinia kita adalah terus diperbarui dari hari ke hari. Sebab itu dalam 2 Korintus 4 ayat 16 tadi berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari hari ke hari. Jemaat kekasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini, ya, secara fisik kita mengalami penderitaan. Namun Paulus sudah mengatakan jangan tawar hati. Meskipun kita sedang dalam kesulitan pada saat ini, Paulus mengatakan jangan tawar hati. Jangan mulai kita tawar dengan Tuhan. Jangan mulai kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Kondisi seperti ini bukan dialami oleh 1-2 orang, tetapi dialami oleh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Sebab itu Paulus sudah menasihatkan kepada kita, meskipun Paulus mengalami penderitaan secara fisik, dia dianiaya, mengalami hujatan, tetapi Paulus tetap tegar. Ya, kita tidak mengalami penganiayaan secara fisik, tapi mungkin kita merasa hidup kita tidak bebas untuk kemana-mana. Oleh sebab itu, meskipun kondisi yang ada di tengah-tengah kita berubah, tapi saya percaya iman kita tidak berubah. Sebab itu jangan tawar hati. Justru yang harus kita bangun saat ini adalah menyikapi new normal, adalah kita harus memperbaharui rohani kita. Manusia batinia kita harus diperbarui, harus di-upgrade. Tuhan sedang merestart hidup kita kembali kepada normal, tetapi ada sesuatu yang Tuhan tuntut kepada kita. Harusnya iman rohani kita semakin hari semakin dewasa. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya mengatakan, masih yang pertama, ya, meskipun kondisi dunia ini bisa berubah, perekonomian bisa berubah, banyak usaha yang ditutup, orang tidak bisa beraktivitas sebagaimana dulu kala karena dibatasi dan sebagainya. Tapi saya percaya yang tidak berubah di dunia ini adalah firman Tuhan. Yang tidak berubah di dunia ini adalah kuasa Allah. Sebab itu dalam Lukas 21 ayat 33 berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jemaat kekasih dalam Tuhan, kondisi yang ada di dunia ini banyak yang berubah. Ya, orang berubah, orang banyak yang stres, orang banyak yang di PHK dan mengalami penderitaan-penderitaan yang lain. Yang tidak berubah adalah firman Tuhan. Sekali lagi, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Firman Tuhan itu tidak akan berlalu, sebagaimana dalam Lukas 21 ayat 33. Sebab itu, pemberitaan firman Tuhan tidak akan putus meskipun gereja belum bisa melaksanakan ibadah secara offline. Kasih Tuhan tidak akan pernah habis-habisnya, tak berkesudahan kasih Tuhan. Selalu baru tiap pagi, dan sebab itu, inilah yang harus kita perbarui setiap hari. Ya, secara fisik kita tidak pernah bertemu, namun saya percaya kasih Tuhan yang mempertemukan kita semua. Saya percaya, ya, sebagian dari kita jemaat yang ada pada saat ini hanya melihat ibadah secara online, secara fisik kita tidak ketemu. Tetapi doa dan kasih Kristus itulah yang mempertemukan kita semua. Haleluya. Yang kedua yang saya mau katakan adalah bagaimana sikap kita menuju new normal. Yang kedua adalah biarlah roh kita tetap giat selalu. Biarlah semangat kita tetap ada. Dalam Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jemaat kekasih dalam Tuhan, ya, dunia bisa berubah, firman Tuhan tidak pernah berubah. Sebab itu, Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Roma 6 ayat dalam kitab Roma, ya, 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ketika kita bekerja, ketika kita beraktivitas, itu semakin dipersempit, semakin dikurangi. Tetapi yang tidak pernah berkurang adalah semangat kita
untuk mencari Tuhan. Semangat kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Coba jemaat membayangkan ketika bulan Januari, bulan Februari kita bekerja sehari 7 sampai 8 jam. Seminggu kita bekerja 6 hari. Capek. Tapi sekarang ini kebalik. Justru kita tidak bekerja. Justru kita hanya makan, tidur, dan sebagainya. Ya, tetapi yang saya mau ingatkan, roh kita mencari Tuhan dan melayani Tuhan dan beribadah itu adalah tidak boleh kendor. Sebab itu Paulus mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah roh terus menyala-nyala dan layani Tuhan. Saya percaya roh Pentakosta yang sudah kita peringati pada ibadah Pentakosta minggu kemarin, Roh Kudus itu tetap menyala-nyala di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Adalah untuk kita mengiring Tuhan, untuk kita melayani Tuhan, dan untuk kita berdoa buat sesama kita, dan kita mendukung agar pemulihan di negeri kita, pemulihan negeri di bangsa-bangsa yang ada di dunia ini terjadi, sehingga kita bisa beraktivitas secara total, ya, dan kembali sebagaimana sedia kala waktu kita pada bulan-bulan Januari, Februari, dan bulan-bulan sebelumnya. Oleh sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan, saya percaya giatlah mencari Tuhan, dan janganlah kita mulai kendor untuk tidak beribadah meskipun secara online. Dan Tuhan sedang menguji kita semua, apakah semangat kita untuk mengiring Tuhan, semangat kita untuk beribadah itu tetap ada. Yang ketiga yang saya mengatakan adalah respon kita yang ketiga berkaitan dengan menyiapkan diri dalam new normal. Yang ketiga adalah tetap cari Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Dalam Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Jemaat kekasih dalam Tuhan, Tuhan terus mengingatkan kepada kita, tetap berseru, tetap mencari Tuhan, karena Tuhan, ya, sangat dekat. Karena Tuhan adalah ada di tengah-tengah kehidupan kita. Sebab itu ketika kondisi ini yang membuat kita jauh dari Tuhan, justru kita semakin mencari Tuhan, agar Tuhan melihat pergumulan kita masing-masing. Dalam Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jemaat kekasih dalam Tuhan, kita percaya dan kita tahu bahwa kondisi pandemi COVID-19 ini bukan Tuhan tidak tahu. Tuhan sangat tahu, dan tentu seizin Tuhan kondisi ini terjadi. Dan justru itulah melalui peristiwa ini kita mulai menanamkan bibit kebenaran firman Tuhan melalui apa kita merenungkan itu siang dan malam, sehingga kita mengerti kenapa kondisi seperti ini terjadi, kenapa kita berdoa setiap malam, setiap pagi agar Tuhan pulihkan, dan berdoa agar ada penemu, ada peneliti, ada dokter yang bisa menemukan vaksin ini. Ini yang menjadi pergumulan kita, sehingga kita terus berdoa kepada Tuhan. Oleh sebab itu pada akhirnya kita akan memahami apa maksud Tuhan melalui peristiwa pandemi COVID-19 ini. Kita akan mengerti dan kita akan memahami ketika kita semakin diperbaharui manusia batinia kita dengan kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Yang keempat yang saya mau katakan, jalani hidup yang dengan perubahan baru. Jemaat kekasih dalam Tuhan, yang keempat yang mengatakan, jalanilah hidup dengan perubahan yang baru. Ya, dengan terus bersandar sepenuhnya kepada Allah yang tidak pernah berubah. Kondisi ini tidak mungkin kita hindari, tetapi harus kita hadapi. Peristiwa ini harus kita hadapi, badai ini harus kita hadapi. Sebagaimana anonim yang berkata, jika kita tidak bisa menghentikan datangnya gelombang, belajarlah berselancar di atasnya. Jemaat kekasih dalam Tuhan, para peselancar ketika mereka berada di tengah-tengah
yang ada di pantai, maka mereka berselancar, melawan gelombang, menghadapi gelombang, dan mereka bisa menguasai gelombang. Oleh sebab itu, kita sedang ada di dalam gelombang menuju perubahan. Harusnya kita berselancar di atas pergumulan-pergumulan yang ada. Sebab apa? Tuhan tidak akan mungkin merencanakan kecelakaan dalam hidup kita. Tetapi justru Tuhan merencanakan sesuatu yang kekal, sesuatu yang abadi dalam hidup saudara dan saya, yaitu sesuatu yang merupakan rencana Tuhan. Sebagaimana dalam kitab Yeremia 29 ayat 11, "Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Jauh hari Tuhan sudah punya rencana damai sejahtera dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan dalam hidup kita. Seorang ayah, seorang ibu tidak pernah merencanakan anaknya waktu kecil, nanti kamu jadi besar, kamu akan menjadi pembunuh. Seorang ayah atau seorang ibu sebagai seorang tua tidak pernah merencanakan anaknya ketika dia besar, dia akan menjadi pencuri. Tapi orang tua menginvestasikan tenaga, waktu, bahkan uang supaya anak itu bisa sukses. Allah yang lebih maha kuasa, Allah yang lebih maha tahu, punya rencana yang indah buat hidup Bapak, Ibu, Saudara. Sebab itu kita harus memperbarui hidup kita. Di era new normal ini, ada sesuatu yang harus kita rubah. Kenapa? Karena jelas dalam Ibrani 13 ayat 5b berkata, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Tuhan tidak pernah akan membiarkan anak-anak Tuhan. Tidak pernah kita akan melihat anak cucunya itu meminta-minta dan ditinggalkan. Justru Tuhan akan menjaga hidup kita. Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Sebab itu persiapkanlah diri kita agar manusia batinia kita harus diperbarui dari hari ke sehari. Itu yang Paulus minta. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Jemaat kasih dalam Tuhan, ya, ketika kita kuat di dalam iman, maka kita bisa menghadapi badai. Ketika kuat juga di dalam imun fisik kita, maka kita akan dijauhkan daripada terinfeksi atau tertular dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sebab itu jemaat kasih dalam Tuhan, kita harus berubah. Sebagaimana Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Roma 12 ayat 2. "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Ayat ini berbicara bagaimana Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Roma supaya mereka mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itu Paulus mengingatkan, janganlah mereka hidup ya serupa dengan dunia ini, tapi mereka harus berubah di dalam pembaharuan budi mereka. Tuhan sedang mengajarkan kita, budi kita harus berubah, akal pikiran kita harus berubah, apalagi rohani kita harus berubah. Jadi situasi yang ada pada saat ini, Tuhan sedang menuntun kita semua untuk kita merestart kembali rohani kita. Sebagaimana kalau kita biasa menggunakan komputer, tiba-tiba hang, maka kita diminta untuk restart. Tuhan sedang merestart kehidupan kita masing-masing, agar rohani kita semakin diperbaharui dari hari ke hari. Biarlah renungan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kita siap diperbaharui menuju new normal, sehingga gelombang apapun yang kita hadapi, kita berkata dunia bisa berubah, tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Kristus tidak akan berubah di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita juga akan mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini, sehingga kita diberikan kekuatan. Dan biarlah pada saat kita menerima roti dan anggur perjamuan kudus, kita merasakan bahwa Tuhan sungguh-sungguh berkarya dalam hidup kita menuju apa yang disebut dengan new normal. Haleluya. Mari jemaat sekalian yang ada di Roma,
persiapkanlah cawan anggur perjamuan kudus. Masing-masing ada di rumah. Meskipun kita berjarak, tapi saya percaya makna perjamuan kudus ini tetap ada. Oleh sebab itu, sebelum kita menerima roti dan anggur perjamuan kudus pada pagi hari ini, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan sedang menuntun kami untuk hidup berubah di dalam pembaharuan budi kami. Tuhan menuntun kami melalui pesan Rasul Paulus agar manusia batinia kami berubah dari hari ke sehari. Secara fisik kami tidak kuat, Tuhan, tapi kami percaya Roh Tuhan yang akan memberikan kekuatan dalam hidup kami. Kasih Kristus tidak akan berubah. Dunia bisa meninggalkan kami, langit dan bumi bisa berlalu, tetapi perkataan Tuhan tidak akan pernah berlalu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami ketika kami akan menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa sambil mengucap syukur. Semua kita yang ada di rumah masing-masing, mari kita katakan, amin. Haleluya, mari jemaat kekasih dalam Tuhan, persiapkan hatimu untuk menerima roti dan anggur perjamuan pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Masing-masing kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, pagi hari ini, terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami agar rohani kami terus diperbarui dari hari ke hari. Biarlah ketika kami makan dan minum roti dan anggur perjamuan kudus ini, Tuhan mengingatkan kami bagaimana Engkau berkorban di kayu salib untuk pengampunan dosa dan keselamatan kami. Supaya kami terus ya Tuhan menjaga rohani kami ya Tuhan, menghadapi gelombang pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap menerima roti dan anggur perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Ini doa kami, ini sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat pujian tak terukur kasih. Meskipun dunia bisa berubah, tapi kami percaya kasih Tuhan tidak pernah berubah. Langit dan bumi bisa berlalu, tapi perkataan Tuhan, firman Tuhan itu tidak akan berlalu. Terima kasih. Mari jemaat kita menyanyikan lagu ini. Meskipun kita di rumah masing-masing, kita berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian ini. Dalam Tuhan, perhatikan roti yang ada tangan kita. Roti ini melambangkan tubuh Kristus yang telah terpecah untuk pengampunan dosa saudara dan saya. Karena itu mari kita mengangkat tinggi serta mengingat apa yang Tuhan Yesus katakan,
bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya sambil memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang terpecah untuk pengampunan dosa saudara dan saya. Mari dengan penuh ucapan syukur kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih dalam Tuhan. Cawan ini melambangkan darah Kristus yang telah tercurah untuk pengampunan dosa saudara dan saya. Karena itu mari kita mengangkat tinggi serta mengingat apa yang Tuhan Yesus katakan. Cawan inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Agar Roh Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Agar ada kuasa yang besar yang membawa kita pada satu perubahan secara batin, secara rohani. Firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Dunia bisa berlalu, tetapi perkataan Tuhan tidak pernah berlalu dalam hidup kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Nyatakanlah syukurmu kepada Tuhan. Nyatakanlah doa-doamu kepada Tuhan. Minta Tuhan memberikan kekuatan kepada kita supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami menyatakan glory, haleluya buat Engkau, karena Engkau sangat mengasihi kami. Biarlah kami diberikan kekuatan oleh Tuhan, supaya kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah kami dengan kuasa Pentakosta, kami merasakan bahwa kuasa itu tetap ada dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, untuk kami hidup di dalam pembaruan batinia kami, untuk kami hidup di dalam pembaruan rohani kami. Meskipun manusia fisik kami, manusia lahiriah kami semakin hari semakin merosot, bahkan mulai mengalami perubahan secara fisik, bahkan melalui gelombang pandemi COVID ini, kami merasa kami mengalami penderitaan. Tapi kami percaya ketika manusia batinia kami terus kami upgrade, terus kami perbaharui,
maka sukacita kekal, sukacita abadi terus kami miliki bersama dengan Engkau Tuhan, ketika kami memasuki new normal ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sambil mengucap syukur. Semua kita pada pagi hari ini yang diberkati Tuhan, yang telah menerima perjamuan kudus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita bersyukur, berterima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita oleh hambanya Bapak Pendeta Medi Lombogia. Tuhan Yesus memberkati Bapak beserta keluarga dan pelayanan. Dan Bapak Ibu, jika ingin memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur kepada Tuhan, jangan lupa untuk bisa mentransfer di rekening nomor gereja, ada di dalam warta di WA Group El Shaddai Family. Saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita minta Tuhan memegang tangan kanan kita, menuntun hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Biarlah hari esok apa yang terjadi kita tidak ada yang tahu, tapi kita berserah penuh hanya kepada Tuhan. Naikkan pujian ini bersama-sama kepada Dia. Amin. Terima kasih. Takutlah dan hari esok, namun langkahku kekal, bukan surga Tuhan lautan, dan surga akan tegak. Tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal aku pahami dalam masa berjalan, realita bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Naikkan pujian ini dari awal kembali sebagai doa kita kepada Tuhan. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, masih nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal aku pahami dalam masa berjalan, tapi bagiku ini tangan Tuhan yang tangan Tuhan yang pegang, tangan Tuhan yang pegang. Coba mari kita berdoa. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan Allah kami buat segala berkat penyertaan, penghiburan yang telah Engkau hadiahkan bagi setiap kami Tuhan anak-Mu.
Walaupun kami Tuhan saat ini Tuhan berjauhan, tapi kami sungguh percaya bahwa kasih Tuhan itu satu di dalam Kristus selalu menyatukan hati dan pikiran kami untuk terus ada dan terus memuji memuliakan nama Tuhan. Segala pujian syukur bagimu ya Tuhan, dalam keadaan apapun kami sungguh percaya bahwa kedaulatan Tuhan selalu ada bersama-sama kami. Untuk setiap jemaat Tuhan yang di dalam tekanan, di dalam setiap permasalahan, bahkan apapun yang mereka alami, kami sungguh percaya bahwa penghiburan-Mu Tuhan, jalan keluar Engkau sediakan bagi setiap jemaat Tuhan. Dalam Engkau Allah yang menjamah setiap sakit dan memberikan kelegaan bagi setiap yang sesat di dalam kesesakan. Tuhan terima kasih, kami syukur untuk setiap kami, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian untuk melayani Engkau. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa kesempurnaan dari Tuhan Engkau tak tambahkan untuk dapat menerjemahkan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Bila Engkau Allah berkati setiap hamba-hamba-Mu dengan pengurapan khusus. Bila Tuhan memberkati juga hamba-Mu, Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, pengurapan khusus Engkau hadiahkan bagi hamba-Mu ini. Bahkan dalam setiap visi dan misinya, Engkau Tuhan untuk memberikan kekuatan serta kemampuan oleh pengurapan dari Tuhan. Berkati keluarganya, bahkan semua apapun yang sedang dikerjakan, bahkan apapun yang Tuhan sudah percayakan. Kami terus berdoa Tuhan di dalam pengharapan Tuhan dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Kami sungguh percaya proteksi dari Allah oleh kuasa darah Yesus terjadi untuk setiap jemaat Tuhan di mana saja mereka berada. Dan Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan, setiap mereka yang sedang berdampak secara ekonomi, kami sungguh percaya bahwa penyediaan dari Tuhan Engkau hadiahkan bagi setiap jemaat Tuhan. Bapak terima kasih, kami berdoa bersyukur untuk hari-hari yang telah kami lewati. Kami terus berdoa juga Tuhan untuk setiap pemerintahan kami. Bila Engkau Allah memberkati setiap pemerintahan kami Tuhan dalam setiap kebijakan yang mereka ambil. Kami sungguh percaya Tuhan banyak isu-isu yang sedang didengungkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mau memecah belah, mengambil bagian dan juga Tuhan mengambil keuntungan dalam situasi saat ini. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa pemerintahan itu berasal dari Tuhan. Biarlah hikmat dari Tuhan Engkau hadiahkan bagi setiap hamba-Mu, terutama untuk presiden, bahkan pemerintahan yang ada di garis depan Tuhan, baik para medis Tuhan, bahkan juga para Polri TNI. Tuhan senantiasa memberikan roh takut akan setiap hamba-Mu dan kekuatan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh percayakan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami sungguh doa Tuhan untuk setiap harapan kami di tengah-tengah jemaat kami, di tengah-tengah anak-anak muda kami Tuhan, bahkan juga remaja sekolah minggu, bahkan semua yang terlibat Tuhan kategori DMI Tuhan. Engkau Tuhan memberkati senantiasa. Tuhan terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan ini Tuhan. Biarlah Engkau Allah memberkati setiap mereka. Engkau Tuhan menambahkan kekuatan, hikmat, pengenalan Engkau dalam setiap mereka. Terima kasih buat segala kebaikan kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan menyampaikan harapan kami di hadapan-Mu. Kalau sebentar Tuhan kami akan berpisah-pisah dari tempat ini. Biarlah berkat, damai sejahtera, penghiburan dari Tuhan ada bersama-sama kami. Kami siap untuk menerima berkat dari hamba-Mu. Haleluya. Karena itu jemaat kekasih dalam Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu serta terimalah berkat, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang akan terus memberkati serta melindungi engkau dimanapun engkau berada. Karena Tuhan akan terus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan terus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau roh sukacita, damai sejahtera hari lepas hari. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Allah Anak dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus dan senantiasa menyertai kita semua,
mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, semua kita yang percaya, mengimani dan mengamini bahwa Tuhanlah Yesus sumber berkat, hikmat dan pengetahuan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan terus senantiasa memberkati kita di dalam memasuki new normal pada minggu-minggu ini. God bless you buat kita semua. Amin.